untuk seperti ini supaya bisa di-combo juga nantinya dengan sosok Franco yang masih butuh untuk burst damage. Karena Mortis di area early mungkin nggak bakal terlalu aktif buat masuk ke area team fight, lebih ke arah perebutan objektifnya aja sampai nantinya udah ada beberapa turret yang bisa di-take down dan dia dari Graves akan menutup draft mereka dengan adanya Moskov. Wow, ini hero power. Ini hero Hero power power, ya. ya hero power dari Skyzar juga. Dan ini menarik banget, Moskov ini bukan follow up damage yang cukup di awal ya. Di awal ketika dia belum punya item, dia nggak bisa jadi follow up damage. Tapi ketika udah punya 2 item mungkin, atau 3 item dengan spell inspire-nya, dia bisa jadi follow up damage yang mengerikan sekali ke arah siapapun. Bisa ngebantuin juga, nanti kalau misalkan ada temen yang kena tarik dari Kaja, dia bisa bantuin dengan stun-nya yang cukup baik. Dan ini semuanya ada di pundak Ridak nih untuk early game. Karena Vex ini kemungkinan nggak bakal banyak bantu. Dia nge-cut, dia jalan fight, dan akhirnya memang Ridak yang harus pimpin dari rotasinya. Ya, sudah terdengar juga dukungan dari para penonton yang hadir di Perbanas Institute. Kalau misalnya kalian mau datang boleh banget langsung aja gratis tanpa dipungut biaya apapun karena kita akan melihat untuk game yang kedua di Best of 3 Series. Apakah Geek Fam Junior mampu untuk membalaskan kekalahan mereka di game yang pertama dan langsung saja kita masuk ke dalam Land of Down. 1-0 skornya Grafis memimpin untuk saat ini. Tapi Best of 3 Series masih ada kemungkinan untuk menyamakan kedudukan juga. Dan kita beralih ke pattern jungle deh dari kedua tim yang bertanding saat ini. Sama-sama start dari orange buff. Joy, dia punya power jungle yang lumayan enak karena mobilitas Joy itu tinggi banget. Walaupun memang untuk speed clear dari creepnya itu nggak terlalu cepat. Dan ini berbahaya juga sebenarnya di tangan dari seorang Luisnya ya. Valentina untuk maksimalin ke arah utility-nya di game kali ini banyak pilihan atau opsi yang akhirnya bisa dibawa. Nanti ada Decimation, ada Real World Manipulation, dan bahkan yang paling berbahaya juga ada pelarihan tangan seorang Gozalsi. Tapi tarikannya berhasil connect karena seorang Super Expand cuma nggak akan terlalu mengganggu jalur rotasi yang bisa dibawakan sekarang. Pertukaran damage saja yang terjadi karena Little Wonder-nya ada di tangan seorang Erchak. Gila ini Vex ganggu banget sih dia dari awal. Dia cut wave langsung di bagian top lane. Habis itu dia langsung datang gangguin. Walaupun memang nggak ada yang tumbang, tapi itu ngedelay banget. Itu ngedelay banget dan ngasih pressure dari awal yang akhirnya membuktikan kalau ya ini masih Grafis ini masih eksis gitu kan. Ya. Grafis masih eksis dan mereka tuh emang tim yang galak di awal. Udah mulai ada cicilan dari seorang Ridak sepertinya untuk saat ini di level yang keempat mencoba untuk masukkan, namun efek Terrify yang bisa di pop up juga sama seorang Luis. Ini bakal menjadi gangguan terbesar untuk selanjutnya. Jadi kejadian-kejadian di area early game ini harus sudah mulai dipantau oleh kedua belah tim. Jangan sampai terlena sampai masuk ke area late game nantinya. Iya, ini dengan pakai retri-nya tadi kan dari Ridak, dia masih bisa beli waktu sih sampai cooldown-nya ada. Karena tadi dia pakai di turtle-nya masih 30 detikan, jadi cooldown dari retribution juga akan ada lagi pas turtle. Sementara untuk Geek Farm Junior, dia punya Kaja loh. Kalau memang dia nggak bisa fight, kayaknya mirroring juga bisa jadi salah satu opsi yang bagus nih. Dia ke bawah gitu kan pakai flicker dia buat initiate. Dan dia bisa ngambil ghost to turret, itu lumayan banget daripada kontes turtle yang memang kalau memang ragu gitu ya. Kalau memang ragu yang mendingan mirroring sekalian. Iya lumayan berat juga sih sebenarnya kalau kita ngomongin ke arah kontes turtle. Meskipun mobilitas dari seorang Joy-nya juga besar, tapi performanya dari Graves, mereka punya potensi early yang benar-benar kuat. So, Turtle has been slain presented by KFC. Jatuh ke tangan teman-teman dari Graves untuk Turtle yang pertama. Dan pertukaran harus segera dilakukan dari Geek Fam Junior. Mereka harus cari tradingnya, entah itu nanti ke arah platikan gold atau bahkan ke arah eliminasi yang akan lebih menguntungkan untuk mereka. Kalau untuk sekarang ya, damage-nya kayaknya perlu bantuan deh. Kalau ngandelin Kari doang sebagai follow-up-nya Kaja, gue rasa masih agak kurang. Dia paling gak butuh Joy ataupun butuh Valentina yang join juga ke lane-nya dia. Apalagi gold lane nih sekarang bakal menjadi medan perang seperti di game kali ini. Ya ini udah pasti ya. Karena kalau misalnya dua-duanya kebebas gitu ya, bisa ngedapetin gold yang banyak, itu bahayanya bakal terasa di area late game dan ini dia emblemnya. Sama-sama pakai emblem dasar marksman, Moskov dan juga Kari. Karena memang mereka berdua ini mengandalkan attack speed. Dari itemnya pun pasti 3 item attack speed utama kan. Pembedanya mungkin ada di talent ke 1 sama semuanya ya. Dan Sama ini persis. sama persis berarti dari kedua marksman ya. Tapi kalau untuk dari segi jungle nih, ada emblem dasar assassin dari Martisnya. Berarti dia punya penetrasi yang kuat. Damage dari Martis ini, output damage-nya itu perlu diperhatikan juga. Kadang kita pikir Martisnya kan tank gitu kan. Jadi damage-nya nggak sakit. Tapi kalau emblem dasar assassin, ada tambahan damage adaptif, ada penetrasi yang dia bisa ngasih damage, dia bisa galak bahkan bisa nge-kill. Ya, jadi lebih akan bermain ofensif seperti yang untuk game kali ini. Sejauh ini
Permainan dari seorang Gozal sih belum terlalu terlihat juga dengan Iron Hook-nya di area early. Jadi mungkin nanti bakal menuju ke arah perebutan objektif selanjutnya di arah turtle-nya. Begitu juga untuk seorang Vex yang kalau dari tadi kita ngeliat juga campnya di arah XP lane itu mereka paksa ke arah fight terus. Jadi Soy Moriarty nggak akan membiarkan untuk Vex nanti yang bisa nge-cut wave yang terlalu jauh. Karena itu bakal membahayakan juga ya untuk Alter Turret ketika mereka ada di perebutan objektif. Mungkin memang gamenya agak pasif ya. Sebenarnya kalau game pasif kayak gini, dengan dua-duanya pakai hero pick off, ya artinya memang intens dari game ini tuh terasa intensifnya tuh bener-bener dapat dari mereka berdua. Tapi kalau dilihat dari objektif netral, Turtle ini disecure 2 kali bahkan sampai grafis dan pertukarannya gue belum lihat gitu kan. Apa pertukaran yang pengen diambil nih sama Geekfarm Junior? Karena kalau dia lari ke bawah sekarang, ya dia berarti memang mau mirror, niatnya memang mau mirror dan nggak kontes ke arah Turtle. Iya, tapi Skyzer udah ada di area mid lane ya untuk sekarang yang udah mulai melakukan rotasi dan minoring akan dilakukan sepertinya karena sekarang. Oke, landingan gold didapatkan di area bottom lane kali ini dan mungkin beberapa sedikit HP turret, tapi di area top lane, Gravis, mereka juga udah cukup strong dengan adanya 3-4 pemain bahkan total jika kita gabungkan dengan seorang RT yang langsung dapetin 1 outer turret. Wow, rotasi yang benar-benar cepat ya dari Gravis. Ini malah rugi jatuhnya ya. Karena dari grafis ini dia bisa pegang kendali banget, dia dapetin turtle-nya, dia dapetin objektif juga gitu kan. Sementara untuk defensifnya tadi entah kenapa nih seperti kehilangan tempo nggak sih dari Geekfarm Junior. Dia pakai hero pick off kan. Iya. Maksudnya bisa ngambil satu dengan ya kalau memang damage-nya kurang ajak yang lain dan ditarik. Tarikan yang menuju ke arah seorang Gozal kali ini bakal langsung tumbang first blood akhirnya bisa didapatkan di menit yang ke-5 dan itu emang yang ditunggu-tunggu meskipun ke arah roamer tapi nggak masalah. Setidaknya sedikit space akhirnya tercipta dan nggak ada gangguan dari belihan untuk beberapa detik ke depan. Dan dengan adanya pertukaran dari arah laningnya kali ini Renesmi harus menghadapi Vex terlebih dahulu karena memang tadi rotasi di awal dari Skyzer ngebuat mereka udah dapetin 1 auto turret di area top lane. Sebenarnya kalau dibawa farming ya. Yep. Jadi game ini dibawa game farming lah sama mereka berdua. Untuk impact di late gamenya, Kari ini memang bisa ngasih damage ke frontliner dari Gravis. Tapi jangan lupa Moskov pun itu split pushnya ngeri. Ataupun damage outputnya juga dia lumayan bisa makan depan. Karena dia kemungkinan besar pakai Demon Hunter Sword kan. Itu yang bisa dimanfaatin dan lihat. Foreman ganking ke arah bottom lane. Dipaksakan sepertinya ke arah seorang Vex tapi hanya menuju ke arah Alter saja karena hati-hati. 4 pemain dari Gravis sudah mulai siap sedia untuk memberikan 1 damage tambahan. Apalagi Rida juga udah mulai hadir. Real World Manipulation sekali ini bakal mengincar. Dan seorang Vian hilang sudah 1 pemain yang bisa memberikan efek kejut untuk teman-teman dari Geekfarm Junior. Masih dipaksakan ada Soy Moriarty yang kali ini mau nggak mau ngebuka 1 buah flicker. Efek masuk tapi Soy tetap harus mencari tumbakan juga damage yang terlalu sakit. Dikejar. Di Vex satu flicker kali dapat double kill bisa disecure oleh seorang Ridak bahkan 1 outer turret langsung dibalaskan termasuk di area mid lane juga sudah ditumbangkan oleh Gravis Esports. Dan Turtle bahkan menjadi objektif tambahan. Waduh. Konsep yang diinginkan oleh Geekfarm Junior ini nggak berjalan dengan baik. Turtle di-secure, perfect Turtle nampaknya untuk Gravis. Dan mereka dapetin inner turret juga kan di bottom lane. Objektif yang terlalu banyak bisa di-secure oleh Gravis. Lihat gold swingnya. Langsung sekitar 3.000 gold, perbedaannya bahkan 4.000 gold menyentuh. Iya, ini mungkin akan terus bertambah lagi ya dengan jalur invasi yang udah mulai luas banget. 1 inner turret di area bottom lane. Jadi untuk sekarang Skyzer-nya juga udah mulai bisa ikut ke arah team fight. Jadi kejutan-kejutan yang nanti akan dibuka oleh seorang Gozal bisa di follow up dengan jauh lebih baik lagi. Dan dari segi item mungkin memang Dominance Ice sudah ada di tangan dari seorang Vex-nya juga. Ngebuat nanti bakal ada efek slowing dari segi attack speed untuk Geekfarm. Ini enak banget ya, Uranus pakai basic command emblem dengan mana regen yang cukup banget buat dia nge-spam Bionic Edge-nya. Dia nggak perlu bikin Enchanted Talisman. Yep. Mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa Uranus ini lebih laku daripada Esmeralda. Esmeralda, dia pakai basic command emblemnya, kalau dia terus-terusan nge-spam, itu nggak cukup, mananya tetap habis. Jadi tetap butuh Enchanted Talisman. Nah bedanya Uranus nggak butuh itu. Makanya pressure Uranus atau pick rate-nya dari Uranus ini lebih tinggi daripada Esmeralda. Ya masih menjadi satu prioritas untuk saat ini, tapi lihat satu kali Hans akhirnya bisa dibuka juga. Dan ngebuat satu orang yang berhasil kodak lagi. Soy Moriarty yang harus menjadi korbannya untuk sekian double kill. Bisa dibuka bukan triple kill. Di tangan seorang Redak menuju ke arah Maniac. Di tangan seorang Redak. 4 pemain hilang. Geekfarm Junior kehilangan arah sepertinya karena sekarang Dipus. Gravis akan segera masuk ke arah base mereka. Pertahanan bisa diberikan dan ini dia 2. Gak ada minion. Masih ada minion yang akan dikeluarkan.
sudah habis dan masih bisa ditahan. Gak ada satu komitmen yang akan coba dibuka oleh tim Grafis seperti ada mereka terlambat untuk mundur kalau misalnya gak mundur dari sekarang juga damage masih bisa dibuka oleh seorang Super X-Men dan ternyata still survive, disengage berhasil dan Geek Fam punya nafas lebih. Nyaris saja straight push tadi dari bagian top lane. Hampir saja karena minionnya memang tadi sisa sedikit banget. Sisa satu katapult yang darahnya udah nggak banyak. Dan akhirnya dengan minion yang spawn bisa memperpanjang nafas dari Geek Fam Junior kembali. Namun dengan Lord yang sudah spawn kali ini dengan perbedaan gold yang lumayan jauh juga di menit yang ke-9 antara Geek Fam dan juga Grafis. Kayaknya ini nggak bisa nih kalau pengen dipaksa kontes. Karena nantinya bakal berbahaya banget. Apalagi top lane-nya ada pressure juga. Super minion di arah top lane itu bakal selalu nge-push laning dari Geek Fam Junior dan penggunaan Lord yang maksimal mungkin bisa dipakai sama Grafis untuk menutup game ini. Ya minimal bisa ngedapetin satu inner turret terlebih dahulu di area mid lane karena emang ini Lord yang belum ter-enhance. Lord yang masih terlalu muda sebenarnya untuk dipaksakan ikut ke arah team fight. Tapi kalau kita bandingin dengan adanya sampai ke arah perbedaan 7.000 gold, gak menutup kemungkinan sebenarnya buat Grafis bisa memaksakan kondisi mereka. Apalagi kalau kita ngomongin defensive high ground, ini gak terlalu banyak dari Geek Fam Junior, kecuali nanti ada satu final stage yang bisa dikeluarkan juga oleh seorang Toy Moriarty. Maka sekarang kita akan tunggu untuk Bezura sudah mulai menjadi target utamanya. Lihat attack speed yang masuk dari seorang Skyzar juga. Lordnya udah mulai masuk dan tarik karena berhasil connect. Real Warrior mencoba udah dibuka tapi lihat damage dari seorang Skyzar yang terlalu sakit dan menjadi 2-0 untuk Grafis Esports. Wow, kemenangan penuh unpredictable mungkin. Satu kali fight yang hampir